Kenapa Tuhan terasa diam saat kita paling terluka? Pernahkah kamu berada di titik di mana doa terasa hanya memantul di langit? Kamu sudah berlutut, sudah menangis, sudah meminta dengan sepenuh hati, tapi tidak ada jawaban. Dan dalam keheningan itu, kamu mulai bertanya, Tuhan, kenapa Engkau diam? Hari ini kita akan merenungkan satu hal yang sering tidak kita pahami. Diamnya Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Setiap orang pasti pernah mengalami musim gelap dalam hidup, masalah keluarga, kecewa dalam hubungan, tekanan ekonomi, atau luka yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Di saat seperti itu, kita berharap Tuhan segera turun tangan. Kita ingin mukjizat instan. Kita ingin jawaban yang cepat. Namun yang sering kita terima justru keheningan. Dalam kitab Mazmur, pemazmur pernah berseru, Tuhan, sampai kapan Engkau menyembunyikan wajah-Mu dariku? Artinya, bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun pernah merasa ditinggalkan. Jadi, jika hari ini kamu merasa Tuhan jauh, kamu tidak sendirian. Kita sering mengira Tuhan diam karena Ia tidak peduli. Padahal, bisa jadi Ia sedang bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Dari luar, tidak ada perubahan. Tanah tetap terlihat sama, tapi di dalam, akar sedang tumbuh, sedang menguat, sedang mempersiapkan kehidupan baru. Begitu juga dengan hidup kita. Saat doa belum dijawab, mungkin Tuhan sedang membentuk kesabaran, sedang menguatkan iman, sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Ingat ketika Yesus Kristus berada di Taman Getsemani, Ia berdoa dengan penuh pergumulan. Ia meminta agar cawan penderitaan itu berlalu. Namun yang terjadi bukan pengangkatan penderitaan, melainkan kekuatan untuk menjalaninya. Kadang Tuhan tidak mengubah situasi kita, tapi Dia mengubah kita agar sanggup melewatinya. Luka seringkali menjadi ruang pertumbuhan terbesar. Orang yang tidak pernah diuji, tidak pernah benar-benar tahu seberapa kuat imannya. Emas dimurnikan lewat api. Berlian terbentuk lewat tekanan. Begitu juga jiwa kita. Tuhan lebih tertarik membentuk karakter daripada sekadar memberi kenyamanan. Karena kenyamanan membuat kita tenang. Tapi proses membuat kita dewasa dan kedewasaan rohani tidak lahir dari hidup yang selalu mudah. Ada satu hal yang harus kita ingat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita ingin jawaban hari ini, tapi Tuhan melihat tahan-tahan ke depan. Kita melihat rasa sakit sekarang, tapi Tuhan melihat gambaran besar hidup kita. Seringkali, setelah kita melewati masa sulit, baru kita sadar. Ternyata Tuhan tahu yang terbaik. Apa yang dulu kita anggap sebagai penolakan, ternyata perlindungan. Apa yang dulu kita anggap keterlambatan, ternyata persiapan. Jika hari ini kamu sedang lelah, sedang merasa doa-doamu belum dijawab, sedang merasa Tuhan diam, jangan berhenti percaya. Keheningan Tuhan bukan tanda Ia pergi. Keheningan seringkali adalah tanda Ia sedang bekerja dalam diam. Teruslah berdoa, bukan karena kamu melihat jawaban, tetapi karena kamu percaya pada pribadi yang kamu doakan. Iman sejati bukan percaya saat semuanya jelas. Iman sejati adalah tetap percaya saat semuanya terasa gelap. Mungkin hari ini kamu belum melihat perubahan. Mungkin air mata masih jatuh. Mungkin doa masih terasa sunyi, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan dalam diamnya, Ia memelukmu. Ia menjaga langkahmu. Ia menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang bisa kamu bayangkan. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, ternyata Tuhan tidak pernah diam. Ia sedang bekerja untuk kebaikanku. Tetaplah berjalan. Tetaplah berharap. Tetaplah percaya, karena Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin.